Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlin Mariana dengan NIM 193111021. Saya mahasiswa Universitas Patopo, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya plasenta. Jangan lupa disimak videonya, oke? Tahukah bunda-bunda, janin di dalam kandungan memerlukan makanan dan nutrisi yang menjadikannya bertumbuh dan berkembang. Di dalam rahim, janin mempunyai saluran pengikat antara ibu dan bayi yang kita sebut sebagai plasenta atau ari-ari. Plasenta tumbuh saat janin berusia kurang lebih 1 minggu pertama. Pertumbuhan plasenta makin lama makin besar dan luas. Pada umumnya mencapai pembentukan sempurna kehamilan sekitar 16 minggu. Pada usia 40 minggu sampai 42 minggu, plasenta masih bekerja dengan baik. Akan tetapi jika melewati 42 minggu, silakan bunda-bunda berkunjung ke dokter. Baik buruknya janin tergantung pada plasenta. Kata plasenta berasal dari bahasa Latin atau flakeek, yaitu organ khusus berbentuk bulat atau datar, seperti kue terang bulan atau martabak, yang hanya dimiliki oleh hewan mamalia. Plasenta atau ari-ari merupakan organ milik janin yang paling besar dan tumbuh paling awal dari organ lainnya. Sifat plasenta hanya sementara, yaitu selama masa kehamilan berlangsung. Bentuk plasenta bundar atau oval, seperti cakral dengan diameter 15-25 cm, tebal antara 3-5 cm, berat rata-rata 500-600 gram. Di sisi ibu tampak daerah-daerah atau agak lain menonjol atau disebut kotiledon yang diliputi selaput ketuban atau amnionium yang membungkus dan menjaga bayi di dalam rahim. Selaput ketuban ini tipis tapi kokoh, dia benar-benar menjaga bayi selama berada di rahim. Di sisi janin tampak terjumlah arteri dan vena besar atau pembuluh Orion menuju tali pusat. Orion diliputi amnionium atau insentisas tali pusat. Berhubungan dengan plasenta dapat di tengah-tengah, sentralis di samping, lateralis di ujung tepi atau marginalis. Letak plasenta pada umumnya pada korup uteri bagian depan atau belakang, agak ke arah fundis uteri. Hal ini adalah hal yang biasa atau normal, karena permukaan bagian atas korup uteri lebih luas sehingga lebih banyak untuk berimplantasi. Sedangkan pada gambar B itu adalah di mana kondisi plasenta berimplantasi dekat dengan jalan lahir atau disebut plasenta letak rendah. Gambar C adalah plasenta previa marginalis, di mana plasenta menutup bagian jalan lahir. Sedangkan gambar D adalah plasenta previa total menutup semua jalan lahir. Perkembangan plasenta dimulai selama implantasi ketika blastosis menempel pada epitel endometrium. Sel trofoblast berdiferensiasi menjadi lapisan sitoplast dan lapisan luar sincitiotrofoblast. Saat trofoblast berproliferasi pada sel terbentuk berimigrasi ke sincitiotrofoblast dan kehilangan membran sel. Mereka membentuk massa berinti banyak yang tumbuh dengan cepat. Sitotrofoblast mengeluarkan enzim proteolític
dan sinsitiotropoblas menunjukkan ledakan rangkap 3. Ternyata proyeksi seperti ini dari yang memungkinkan blastosis untuk tertekan ke endometrium, lakuna atau tulang-tulang mulai terbentuk di dalam sinsitiotropoblas saat tersebut menyikis pembuluh darah dan kelenjar endometrium lakuna menjadi penuh dengan darah ibu dan sekresi kelenjar. Lakuna terisolisasi menyatu untuk membentuk jaringan melalui darah ibu, mengalir sehingga membentuk sirkulasi uteroplasenta. Awal menjelang akhir minggu kedua, proyeksi kecil dari sinsitiotropoblas mulai berkembang ke sinsitiotropoblas, membentuk sili kronis premier. Awal minggu ketiga, ekstraembryonik plasoderma tumbuh ke dalam fili ini membentuk jaringan ikat longgar. Pada akhir minggu ketiga, pembuluh darah embrio terbentuk di mesodrem ekstraembryonik. Sel sitotropoblas tumbuh untuk menuju 2 desi basalis, menyebar untuk membentuk cangkangnya sitotropoblas, tempat yang terhubung ke desi 2 batalis melalui cangkang sitotropoblas disebut fili penahan. Dari sisi batang fili batang dikelilingi oleh interval ruang dan akan berfungsi tempat. Pada minggu keempat, aliran darah janin terbentuk dengan darah kotor, diangkut plasenta dari janin melalui arteri umbilicus berpasangan. Arteri ini mengirim cabang ke folliculus dan dibagi menjadi kapiler di ujung terminal. Karbon dioksida karbon dioksidasi produk limbah dikeluarkan dari sirkulasi janin melintasi membran plasenta ke darah ibu dan interval ruang. Oksigen dan nutrisi diangkut melintasi membran plasenta dari darah ibu ke kapiler janin. Darah janin yang teroksigenisasi berjalan kembali melalui vena yang bertemu untuk membentuk vena umbilicalis tunggal yang menuju ke janin darah dan kembali ke sirkulasi ibu melalui vena endometrium. Menurut bentuknya, plasenta dibagi menjadi beberapa plasenta, yaitu plasenta normal, tipis, 1 logus, terpisah 2 logus, dan 3 logus. Sedangkan berdasarkan dinding rahim, plasenta normal, plasenta akreta, plasenta inkreta, dan plasenta perkreta. Selanjutnya kita masuk ke fungsi plasenta. Yang pertama, menyalurkan oksigen dan nutrisi. Saat hamil, apa yang ibu makan adalah sumber utama bagi bayi. Nutrisi yang ibu dapatkan dari makanan ini akan disaring dari darah menuju pembuluh darah melalui plasenta dan tali pusat, dan ini kemudian akan menjadi makanan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan bayi.
Yang kedua, menghasilkan hormon penunjang kehamilan. Plasenta yang berfungsi sebagai kelenjar untuk menghasilkan semua hormon penting yang berhubungan dengan kehamilan. Hormon ini membantu menjaga kesehatan kehamilan, merangsang pertumbuhan rahim, dan mengoptimalkan persediaan nutrisi untuk perkembangan janin, serta merangsang jaringan payudara untuk produksi ASI. Yang ketiga, menyaring zat berbahaya. Saat membuang limbah atau zat yang tidak diperlukan lagi melalui plasenta, zat-zat ini diteruskan ke aliran darah ibu untuk dikeluarkan oleh ibu bersama dengan zat sisa metabolisme. Selanjutnya, yang keempat, menyalurkan antibodi. Antibodi IgG dapat melewati plasenta sehingga memberi perlindungan janin di kandungan. Penyaluran antibodi ini dimulai pada awal minggu ke-20 kehamilan dan pada minggu ke-24. Sayangnya antibodi yang lain seperti IgM tidak dapat melewati plasenta. Oleh karena itu, beberapa infeksi masih bisa berbahaya bagi janin. Yang kelima, melindungi janin dari bakteri. Pada beberapa situasi, plasenta dapat membantu melindungi janin dari infeksi. Namun, dalam beberapa kasus infeksi virus yang serius, plasenta mungkin tidak bisa memberikan perlindungan yang efektif. Sebelum lahir, bayi mendapatkan antibodi melalui plasenta ini yang membantu perlindungan kepada bayi dan berbagai macam penyakit. Dari bayi lahir sampai beberapa bulan, bayi sudah dilahirkan. Nah, terima kasih teman-teman buat video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.